Ada satu paradoks besar di kehidupan ini. Kita sepakat bahwa tidak ada manusia yang menikmati kesedihan. Tapi lucunya, manusia yang sama sangat menyukai musik bernuansa sedih. Bahkan musik sedih adalah salah satu musik yang paling banyak didengarkan di seluruh dunia. Lalu muncul pertanyaan, jika kesedihan adalah sesuatu yang selalu kita hindari, kenapa musik sedih bisa ada dan kenapa kita malah menikmatinya? Secara natural, manusia akan selalu berusaha menghindari rasa sakit, termasuk kesedihan. Tapi anehnya, kita justru bisa menikmati kesedihan ketika dia hadir dalam bentuk musik. Di dunia nyata, tidak ada orang waras yang sengaja ingin merasakan patah hati atau kesepian. Namun statistik justru menunjukkan hal sebaliknya. Ini membuktikan kita secara sukarela mengonsumsi rasa sakit sebagai hiburan. Lalu kenapa bisa sesuatu yang selalu kita hindari di dunia nyata justru ingin kita rasakan kembali lewat lagu? Kenapa kita melakukannya dengan sadar? Untuk menjawabnya, kita harus mengerti bagaimana bunyi bekerja memengaruhi tubuh manusia. Musik sebenarnya bukan sekadar kumpulan suara yang tersusun rapi. Di balik setiap lagu ada pola-pola tertentu yang mampu memengaruhi cara otak dan tubuh kita merespon emosi. Salah satu senjata terbesar musik sedih adalah tangga nada minor. Perbedaannya memang terdengar sangat sederhana, hanya satu nada yang diturunkan setengah laras, atau yang dalam teori musik dikenal sebagai flat tone. Tapi perubahan kecil itu sudah cukup untuk membuat sebuah lagu terdengar lebih gelap, lebih muram, dan lebih emosional. Banyak peneliti percaya bahwa otak manusia sudah terbiasa mengaitkan pola nada seperti ini dengan rasa tidak nyaman, ketidakpastian, atau kehilangan. Karena itulah, tangga nada minor seringkali terdengar sedih, bahkan tanpa lirik sekalipun. Musik sedih juga hampir selalu dimainkan dengan tempo yang lebih lambat, dan tanpa kita sadari, tubuh kita mulai mengikuti ritme tersebut. Efek ini kemudian diperkuat oleh karakter suara instrumen seperti piano, cello, atau biola. Frekuensi dan cara instrumen-instrumen ini menghasilkan bunyi membuat musik terasa lebih lembut, lebih hangat, dan lebih dekat dengan cara tubuh kita merasakan emosi. Artinya, bahkan sebelum kita benar-benar menghayati makna sebuah lagu, tubuh kita sudah lebih dulu masuk ke dalam suasana yang dibangun oleh musik tersebut. Setelah itu, barulah giliran otak mengambil alih. Musik memiliki hubungan yang sangat kuat dengan hipokampus, yaitu bagian otak yang berperan dalam menyimpan dan memanggil kembali memori. Itulah sebabnya beberapa nada saja terkadang sudah cukup untuk mengingatkan kita pada seseorang, ke sebuah tempat, atau suatu fase kehidupan yang bahkan sudah lama kita lupakan. Yang menarik, meskipun kenangan yang muncul seringkali berhubungan dengan patah hati, kehilangan, atau kegagalan, otak tidak selalu menganggapnya sebagai ancaman. Sebaliknya, kita justru bisa menikmati semua perasaan itu, bukan karena kita ingin kembali terluka, tapi karena kali ini kita mengalaminya dari tempat yang aman, dan kita tahu semua itu hanyalah kenangan. Dan mungkin disitulah letak keunikan musik sedih. Ia membuat kita mengingat rasa sakit, tanpa benar-benar harus mengalaminya lagi. Jika musik sedih mampu meniru gejala fisik dari duka dan membangkitkan kembali kenangan lama, logikanya kita akan langsung mematikan lagu itu. Bagaimanapun juga, otak manusia dirancang untuk menjauhi segala yang terasa menyakitkan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, alih-alih berhenti mendengarkan, kita malah larut di dalamnya. Kita membiarkan lagu itu membawa kita kembali pada kenangan yang mungkin sudah lama kita tinggalkan. Lalu kenapa kita melakukannya? Jawabannya ternyata ada pada cara otak melindungi dirinya sendiri. Saat sebuah lagu sedih mulai memicu emosi kita, amigdala, bagian otak yang berperan memproses emosi, bereaksi seolah kita sedang menghadapi tekanan yang nyata. Sebagai bentuk perlindungan, otak akan melepaskan opioid endogen, atau yang lebih dikenal sebagai endorfin, zat kimia alami yang bisa membantu meredakan tekanan emosional dan membuat kita merasa sedikit lebih tenang. Namun beberapa saat kemudian, otak kita akan menyadari sesuatu. Tidak ada ancaman, tidak ada kehilangan yang benar-benar sedang terjadi. Namun efek menenangkan dari sistem alami otak akan tetap bekerja. Alhasil kita bisa merasakan kelegaan emosional tanpa harus mengalami tragedi yang sesungguhnya. Inilah yang biasa disebut sebagai safe sadness. Sebuah keadaan ketika kita dapat menyelami kesedihan sedalam mungkin, tetapi tetap berada di tempat yang aman. Kita bebas merasakan kehilangan, rindu, bahkan bebas mengingat kegagalan. Karena ketika lagu itu selesai, semua emosi tersebut ikut berlalu. Tidak ada konsekuensi nyata yang harus kita hadapi.
Dan mungkin disitulah letak keunikan musik sedih. Ia memberi kita kesempatan untuk merasakan duka tanpa benar-benar harus kehilangan apapun. Itulah sebabnya ketika nada terakhir sebuah lagu perlahan menghilang, yang tertinggal seringkali bukan hanya rasa sendu, melainkan juga perasaan lega. Seolah-olah kita baru saja melewati badai emosi, padahal tidak ada satupun hal buruk yang benar-benar terjadi. Kecenderungan manusia mencintai musik sedih bukanlah sesuatu yang baru. Ia sudah ada jauh sebelum radio, layanan streaming, bahkan sebelum industri musik modern lahir. Tapi jika harus mencari titik awal lahirnya musik sedih modern, kita bisa kembali ke awal abad ke-20, tepatnya di Delta Mississippi, Amerika Serikat. Di tengah kemiskinan, diskriminasi, dan kehidupan yang keras, lahirlah musik blues. Bagi banyak musisi saat itu, blues bukanlah sekadar hiburan, melainkan cara mereka bertahan. Satu nama yang mungkin paling dikenal adalah Robert Johnson. Ada sebuah legenda yang mengatakan bahwa ia menjual jiwanya kepada iblis agar bisa memainkan gitar dengan luar biasa. Tentu saja itu hanyalah mitos, tetapi ini semua menunjukkan satu hal. Orang-orang saat itu benar-benar dibuat kagum oleh cara Johnson menyampaikan rasa sakit melalui musiknya. Dari sinilah blues berkembang. Ia memperkenalkan apa yang dikenal sebagai blue note, yaitu nada yang sengaja sedikit diturunkan untuk menciptakan warna musik yang terdengar sendu dan tidak benar-benar selesai. Memasuki tahun 1960-an dan 70-an, cara musisi menyampaikan kesedihan mulai berubah. Jika blues terlahir dari kerasnya kehidupan, musik folk lebih banyak berbicara tentang kesunyian batin. Salah satu tokoh penting di era ini adalah Nick Drake. Lewat albumnya Pink Moon, ia menunjukkan bahwa bisikan terkadang bisa terasa lebih menyakitkan daripada teriakan. Di titik inilah kesedihan mulai berkembang, bukan lagi sekadar kehilangan seseorang, tetapi juga kehilangan arah. Memasuki abad ke-21, bentuk kesedihan kembali berubah. Manusia modern mungkin tidak lagi menghadapi kehidupan sekeras para musisi blues. Namun kita menghadapi persoalan yang berbeda. Perasaan itulah yang banyak muncul dalam musik Radiohead. Lewat harmoni yang gelisah dan lirik yang rapuh, mereka menggambarkan kecemasan, keterasingan, dan keinginan untuk menghilang dari dunia yang terasa semakin asing. Di waktu yang hampir bersamaan, Bon Iver mengambil jalan yang berbeda. Justin Vernon mengasingkan diri ke sebuah kabin di Wisconsin dan merekam debut albumnya. Hasilnya bukan sekadar sekumpulan lagu patah hati, melainkan potret tentang seseorang yang sedang mencoba menyembuhkan dirinya sendiri. Meskipun lahir di zaman yang berbeda, para musisi ini memiliki satu kesamaan. Mereka tidak menciptakan kesedihan, mereka hanya memberi suara pada perasaan yang sebenarnya sudah dimiliki banyak orang. Namun musik sedih tidak pernah menjadi milik satu genre, ia bisa muncul di mana saja, bahkan di musik metal. Metallica lewat Fade to Black atau Pantera lewat Cemetery Gates. Keduanya membuktikan bahwa distorsi gitar bisa menjadi alat untuk berbicara tentang kehilangan. Lalu ada post-rock, genre yang hampir tidak membutuhkan lirik sama sekali. Band seperti Explosion in the Sky membangun emosi hanya lewat perubahan dinamika, tempo, dan tekstur suara. Pendengarnya sendirilah yang akan mengisi makna di dalamnya. Dan mungkin contoh paling unik datang dari Sigur Rós. Band asal Islandia ini bahkan menggunakan Hoplandic, bahasa buatan yang tidak memiliki arti dan kosakata, yang ada hanya suara. Namun ajaibnya banyak orang tetap bisa merasakan emosi yang sama. Kita tidak pernah paham kata-katanya, tapi kita memahami perasaannya. Dan disitulah letak kekuatan lain dari musik sedih. Ia tidak bergantung pada bahasa, ia berbicara langsung kepada emosi manusia. Jika musik sedih sudah menemani manusia selama ratusan tahun, kenapa sampai hari ini kita masih terus mencarinya? Jawabannya mungkin bukan hanya karena musiknya yang berubah, tetapi karena dunia tempat kita hidup ikut berubah. Hari ini kita hidup di zaman ketika semua orang terlihat bahagia. Media sosial dipenuhi foto liburan, pencapaian, promosi jabatan, tubuh yang sempurna, dan senyum yang nyaris tidak pernah hilang. Sedikit demi sedikit, kita mulai percaya bahwa sedih adalah sesuatu yang harus disembunyikan, bahwa gagal adalah sesuatu yang memalukan, bahwa menjadi rapuh berarti kalah. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Di balik semua layar yang terlihat sempurna, semakin banyak orang merasa sendirian. Kita bisa berinteraksi dengan ribuan orang setiap hari di internet. Namun saat layar gawai menghitam, seringkali kita merasa tidak benar-benar dimengerti oleh siapapun. Dan disitulah musik sedih menemukan tempatnya.
Dia tidak pernah memaksa kita tersenyum, memaksa kita bangkit, apalagi terus membohongi diri sendiri. Dan terkadang itu sudah lebih dari cukup. Dan saat jutaan orang mendengarkan lagu bernuansa sedih yang sama, kesedihan yang tadinya terasa sangat pribadi, perlahan berubah menjadi pengalaman kolektif. Pada akhirnya, musik sedih tidak pernah mengajarkan kita untuk terus larut dalam kesedihan. Ia justru mengajarkan sesuatu yang jauh lebih sederhana, bahwa menjadi sedih adalah bagian dari menjadi manusia. Musik memang tidak bisa mengubah kenyataan, tidak bisa mengembalikan seseorang yang telah pergi, tidak bisa memperbaiki hubungan yang telah berakhir, dan tidak bisa menghapus kegagalan yang pernah kita alami. Namun musik mampu mengubah cara kita memandang semua itu. Di dalam sebuah lagu, kesedihan tidak lagi terasa seperti musuh. Ia berubah menjadi sesuatu yang bisa kita terima. Mungkin itulah alasan kenapa kita terus kembali mendengarkan lagu-lagu sedih. Bukan karena kita menikmati penderitaan, melainkan karena untuk beberapa menit ada sesuatu yang akhirnya mampu mengerti apa yang sedang kita rasakan. Dan mungkin paradoks yang kita bicarakan sejak awal sebenarnya bukanlah paradoks sama sekali. Manusia tidak mendengarkan musik sedih karena ingin tenggelam dalam luka. Kita mendengarkannya karena musik membuat kita merasa dimengerti dan tidak sendirian.